Halo sobat, selamat datang kembali di Alur Cerita Film Ritek Media. Pada kesempatan kali ini, si Mimin akan mencoba membahas tentang alur film pendek yang sangat keren sekali dengan judul Tak Sama Lagi. Film ini diproduseri oleh Pika Iskandar, dibintangi oleh Adriani Salsabila dan Mahardika Yusuf. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas filmnya. Cekidot. Di suatu malam, kita diperlihatkan ada seorang laki-laki muda di dalam mobilnya yang bernama Sagara. Dia adalah seorang jurnalis muda dan pacar dari seorang wanita cantik yang bernama Matahari Aluna. Dia terlihat kesal dengan hasil pekerjaannya. Scene selanjutnya, Sagara terlihat tertidur di depan laptop yang masih menyala. Datanglah Matahari Aluna, gadis yang sudah berpacaran dengan Sagara sejak SMA. Karena melihat Sagara tertidur, kemudian dia merapikan kamera, buku, dan kemudian memberi selimut kepada Sagara. Sebelum Matahari Aluna beranjak pergi, dia sempatkan untuk mencium Sagara di bagian kepalanya. Di pagi harinya, Matahari Aluna terlihat di kamar mandi sedang mencuci mukanya. Setelah selesai, dia membuat sarapan pagi berupa roti yang diberi selai. Tiba-tiba terdengar pintu terbuka. Si Sagara kemudian menanyakan kalau kenapa dia tidak dibangunkan, padahal dia ada meeting penting jam 8 nanti. Matahari Aluna kemudian menjawab, "Kan ini hari Minggu sayang, dan kamu tidak bilang sama aku kalau ada meeting hari ini." Sagara kemudian masuk ke kamar untuk mencari kunci mobil, laptop, dan mengganti bajunya. Kemudian Sagara pun keluar dan menanyakan di mana tas kameranya. Setelah dijawab Matahari, dia pun bergegas pamit dan pergi ke mobilnya. Kemudian terlihat Matahari mengejar Sagara dan membawakan kotak sarapannya. Akhirnya Sagara pun pergi menaiki mobilnya. Selanjutnya, di saat Matahari sedang melukis, tiba-tiba ada telepon berdering dan ternyata itu adalah Pak John. Pak John adalah pemesan dari lukisannya. Dia meminta untuk segera dikirimkan hasil lukisannya. Matahari pun berjanji akan mengantarkannya jam 3 sore nanti. Ternyata lukisan itu dibeli sama Pak John seharga 150 juta. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Sagara yang sedang minum kopi dan mengecek hasil pekerjaannya di sebuah kafe kantor. Tiba-tiba dia ditelepon Matahari yang sebenarnya mau mengajak Sagara untuk pergi beli bunga dan mengantarkan hasil lukisannya jam 3 sore nanti. Namun Sagara tidak bisa dengan alasan pekerjaannya belum selesai dan dia mengatakan nanti malam saja kita makan bareng di rumah. Setelah selesai urusannya, Matahari pun pulang dengan membawa bunga yang dibelinya dan mempersiapkan makanan kesukaan dari Sagara. Karena setahu dia, Sagara akan segera pulang dan menepati janjinya untuk makan bareng dengan dia. Karena Sagara tidak kunjung datang, akhirnya si Matahari pun tertidur. Setelah pukul 10:15, Sagara pun pulang. Namun dia tidak mau makan karena sudah makan di luar. Karena merasa capek, dia juga ingin langsung tidur. Dan Matahari pun akhirnya memakan sendiri masakannya. Setelah selesai makan dan ganti baju, Matahari pun pergi ke kamar. Terlihat Sagara sudah tidur pulas. Kemudian dia merebahkan tubuhnya di samping Sagara dan terlihat sedih menangis dengan tingkah Sagara yang sudah tak sama lagi. Di pagi harinya, Matahari terbangun dan dia kaget kalau tahunya Sagara sudah berangkat kerja. Namun ternyata dia baru mau berangkat dengan sudah berpakaian rapi untuk pergi ke kantornya. Matahari pun mengingatkan kalau mereka akhir-akhir ini sudah tidak seperti dulu lagi yang hari-harinya ada dead schedule yang harus dijalani bersama. Tapi karena Sagara sibuk, dia melupakan dead schedule itu. Kemudian Sagara pun pamit ke kantornya dan lupa bilang I love you kepada Matahari. Matahari pun terlihat sedih kalau Sagara selama ini memang sudah banyak berubah yang mulai cuek dan tidak perhatian lagi kepadanya. Selanjutnya ketika Matahari bersiap-siap untuk melukis, dia ditelepon oleh seseorang dari kantor penerbit artikel yang meminta izin kepada Matahari untuk menulis artikel tentang dirinya. Dan ternyata yang menelpon Matahari adalah manajer Sagara yang kemudian langsung memerintahkannya untuk mengerjakan artikel itu dan minggu ini harus jadi. Sagara pun pulang cepat karena dia harus mengerjakan artikel itu dengan pacarnya dan dia bilang sama Matahari kalau dia selama 1 minggu ini pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah. Mendengar kabar itu, Matahari pun senang kalau dia dan Sagara pasti punya banyak waktu untuk bersama. Dan benar, waktu seminggu digunakan mereka untuk pergi ke toko cat lukis, toko souvenir, minum di kafe, dan malamnya mereka berjalan-jalan di taman kota. Scene berikutnya pada malam hari di saat deadline artikel Sagara yang harus jadi besok,
Dia malah tertidur di depan laptopnya dan masih menulis judul artikelnya saja. Matahari pun akhirnya mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan Sagara, dan dia langsung mengerjakan deadline artikel Sagara sampai selesai. Di pagi harinya, Sagara pun terbangun dari tidurnya. Dia kaget kalau artikel deadline-nya sudah jadi di laptopnya. Dalam hati kecilnya, ini pasti pekerjaan daripada Matahari. Dia pun kemudian bergegas untuk siap-siap ke kantor. Sebelum berangkat, Sagara menemui Matahari dan bertanya apakah dia yang mengerjakan artikelnya. Jawab si Matahari, iya, dia sudah mengerjakan deadline artikel Sagara karena dia tahu kalau artikel itu menulis tentang dirinya. Matahari pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sagara karena bosnya sudah mau menulis tentang kehidupan seorang pelukis rumahan seperti dia. Sagara pun pergi dan dia berjanji untuk menyampaikan rasa terima kasih Matahari itu kepada bosnya. Kemudian Matahari mengejar Sagara yang sudah berjalan meninggalkan dirinya. Tiba-tiba dengan muka penuh kesedihan, Matahari mengucapkan kalau dia ingin pisah. Dan cerita pun berakhir. Nah, Sobat Tritek Media, alur cerita film, terima kasih sudah menonton sampai habis di short film yang berjudul Tak Lagi Sama. Jangan lupa selalu ikuti channel ini, tulis di kolom komentar kalau ada kritik dan saran. Sampai jumpa.